Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita melanjutkan dan sekarang pada pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 untuk kajian kitab An-Nahwul Wadih. Dan kita sampai pada rafa'nya fi'il mudhari'. Rafa'nya al-fi'il al-mudhari'. Berarti dua pertemuan kemarin, bab 9 dan bab 10 itu ada yang namanya nasabnya fi'il mudhari' dan ada jazmnya fi'il mudhari'. Harus paham itu dulu untuk masuki bab ini. Kenapa? Karena berkaitan. Jadi, kita langsung lihat aja contoh-contohnya. Tatirul hamamatu, burung merpati tersebut terbang. Fokus pada fi'il mudhari' karena materi kita tentang fi'il mudhari'. Tatiru. Ya. Terus ya'udul musafir, ya'udu. Tasirus itu salah ya harakatnya. Tasirus suhub. As-suhubu. Ya, jamak dari kata sahab. Sahab, awan. Bisa kita cek di Nahwadah yang asli. Ya, yang benar. Tasiru as-suhub. Ya, as-suhub itu yang benar tuh. As-suhub. Harakatnya pakai dhammah. Aduh, salah pencet ya. Sebentar. Tasiru as-suhub. Harakatnya diperbaiki bagi yang sudah punya bukunya. Yanzilul matar. Maka di sini fokusnya pada yanzilu. Yathurul ghubar. Debu tersebut terbang. Yathur. Yang terakhir yahkumul qadi yahkum. Fokus pada yang saya stabilo warna hijau itu adalah yang kita bahas kali ini tentang rafa'nya fi'il mudhari'. Nah, kita masuk pada pembahasan. Jadi contoh-contoh di atas ini saya lebih suka dengan penjelasan bahasa Arabnya ya. Jadi semua fi'il-fi'il ini tadi, kalau kita renungi, semuanya dalam kondisi marfu'ah. Dengan kondisi akhir rafa'. Kondisi akhir rafa' itu berarti harakat akhirnya apa kalau rafa'? Apa kalau rafa'? Dhammah. Harakat akhirnya adalah adalah dhammah. Dhammah. Nah, ini yang penting dicatat ya. Harus hafal yang dulu. Yang dulu kita pelajari harus hafal ya. Ini saya tunjukkan di sini. Ini harus hafal semua. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Ini harus hafal. Kalau enggak hafal, ya kayak orang belajar fisika tapi enggak tahu istilah-istilah di fisika. Kayak orang belajar matematika tapi enggak tahu istilah matematika. Ya, kalau ini enggak hafal sama kayak hal tersebut. Ini harus hafal. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Sulit ngafalnya, dibaca 100 kali. Insya Allah hafal. Ya, dibaca 100 kali dengan suara. Bukan dalam hati. Dibaca dengan suara, pasti hafal. Setelah dibaca 100 kali. Kita masuk. Nah, apa sebab rafa'nya? Jadi, yang namanya i'rab itu pasti ada penyebabnya. Ya, semua i'rab ini pasti ada penyebab. Nggak mungkin ada gelas pecah, kecuali ada yang memecahkannya. Pasti. Harus ada penyebab. Rafa', nasab, jar, jazm. Masing-masing memiliki penyebab kenapa dia rafa', kenapa dia nasab, kenapa dia jar, kenapa dia jazm. Harus ada penyebab. Karena dia adalah perubahan. Dan perubahan tidak bisa terjadi kecuali karena penyebab. Faham ya? Apa sebab rafa'nya? Kata pengarang. Anna hadhil af'al lam yataqaddamha syai' min al-adawati allati tujibu nasbaha atau tujibu jazmaha. Jadi tidak didahului oleh adawatun nasbi atau adawatul jazm. Jadi penyebabnya adalah khuluwiha min adawatin nasbi atau adawatil jazm. Jadi penyebab kenapa dia rafa', maaf ini kepencet silang ya. Penyebab kenapa dia adalah rafa' karena tidak didahului oleh salah satu dari huruf nasab atau huruf jazm. Ini alasannya.
Makanya saya bilang ini berkaitan dengan pemahaman kita di bab 9 dan bab 10 kemarin tentang jazm fi'il mudhari' dan nasab fi'il mudhari'. Maka kalau kita paham yang itu berarti kalau tidak ada yang menyebabkan nasab atau jazm maka menjadi rafa'. Hukumnya tetap rafa' dan rafa' adalah hukum asli. Rafa' adalah hukum asli. Saya jelaskan di sini ya. Bentar. Rafa' adalah hukum asli. Saya tuliskan di sini kata yadhhabu. Perhatikan. Yadhhabu. Oke. I'rabnya apa ini? Kondisi i'rab terakhirnya apa ini? Marfu'un. Rafa' ya, marfu'. Rafa' pakai akhiran dhammah. Dan ini adalah rafa' itu adalah i'rab yang asli. Yang asli berarti kalau kita tidak menemukan yang menyebabkan dia berubah kepada selain rafa', maka dia tetap rafa'. Hukum asli berlaku. Antum kalau pelajari pelajaran apapun, entah fikih, akidah, usul fikih, hadis, apapun, pasti ada yang istilahnya disebut dengan istilah hukum asli. Kalau antum paham hukum asli, maka semua ilmu tadi akan mudah. Saya kasih contoh ya. Hukum asli sholat apa? Sholat jamaah. Kalau sholat jamaah. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi laki-laki, hukum aslinya apa? Wajib. Bagi laki-laki ya. Atau bagi perempuan sekarang semuanya. Bagi laki-laki dan perempuan, sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Hukum wajib adalah hukum asli. Hukum wajib adalah hukum asli. Tetapi sholat bisa jadi haram. Buat siapa haram? Orang Perempuan yang nifas. Orang yang sedang haid dan nifas. Dan juga orang yang sedang junub. Harus mandi dulu. Betul ya? Tidak boleh dia sholat. Kalau sholat dia berdosa. Nah, di sini berarti antum perhatikan, hukum itu ada yang istilahnya hukum asli, ada yang disebut hukum cabang. Hukum makan babi bagi seorang muslim hukumnya apa? Haram. Haram. Ya, hukum makan babi adalah haram. Perbuatan makan babi haram, tetapi bisa keluar dari hukum asli apabila ada hal yang mengharuskan dia. Seperti apa misalnya? Darurat. Kalau antum paham tentang masalah asli dan tidak asli, maka di sini antum paham bahwa rafa' itu bentuk asli. Ketika dia dimasuki penyebab nasab atau jazm, maka dia berubah. Contoh, lam yadhhab. Maka antum perhatikan di sini ada penyebab apa ini? Kondisinya apa ini yadhhab? Sukun. Jazm. Kenapa dia jazm? Ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Lam. Didahului oleh awamil jazm. Didahului oleh salah satu dari huruf jazm yaitu lam yang antum pelajari kemarin. Di bab tentang jazm fi'il mudhari'. Begitu juga kalau nasab. Sekarang kita contohkan yang nasab ya. Gimana kalau nasab? Lan yadhhaba. Oke. Apa ini i'rabnya? Dari kata yadhhaba, nasab, mansub ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kata lan ini. Jadi jazm dan nasab ini harus ada huruf yang mendahuluinya, itu tadi yang menyebabkan. Ada adawatul nasbi dan adawatul jazm, atau kita istilahkan dengan huruf nasab dan huruf jazm. Ketika tidak ada huruf nasab atau huruf jazm sebelumnya, maka dia pasti rafa'. Mudah ya? Gampang? Nah, kita oke. Gambaran gampangnya lagi misalnya ya. Misalnya ada ciri-ciri rumah saya adalah misalnya yang tidak bertembok putih dan tidak bertembok merah. Berarti selain itu adalah rumah saya, misalnya. Nah, gitu, konsepnya seperti itu. Kalau tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm, nggak ada yang menyebabkan dia nasab atau jazm, pasti hukumnya rafa'. Dan dia adalah hukum asli.
Dan dia adalah hukum asli. Yurfa'ul fi'lul mudhari' idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazm. Kaedahnya berbunyi, ini kesimpulan dari yang kita pelajari barusan, fi'il mudhari' dirafa'kan menggunakan kondisi terakhir i'rab rafa'. Apa syaratnya? Syaratnya adalah idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazm. Syaratnya harus itu. Syaratnya harus tidak boleh didahului oleh huruf nasab atau huruf jazm. Ini syaratnya. Jelas ya? Ini adalah syarat. Syarat fi'il mudhari' tadi berada dalam kondisi marfu' atau rafa'. Jelas? Kita masuk kepada latihan ya. Mudah sebenarnya. Makanya kalau antum sudah faham tentang nasab fi'il mudhari' dan jazm fi'il mudhari', di sini langsung ngerti. Gampang ya? Kita masuk. Sekarang ya kayak gampangnya gini misalnya ya. Antum misalnya di kebun binatang. Ngasih tahu anak kecil ya. Nak, misalnya ya. Misalnya apa ya? Singa. Singa itu yang ada taringnya misalnya ya. Atau hewan buas yang ada taringnya. Kalau hewan unggas adalah yang pakai sayap. Terus selain itu, bukan kelompok hewan buas dan bukan kelompok unggas. Masuk ke semuanya. Berarti kalau bukan hewan buas, nggak ada taring, dan tidak punya sayap, berarti bukan unggas. Berarti dia itu seperti rafa' ini tadi. Kalau nggak ada tanda-tanda yang menyebabkan dia jazm atau nasab, otomatis dia rafa'. Dan dia adalah hukum asli. Jadi kalau antum buka kitab gundul, ya, buka kitab gundul, nggak tahu bacanya, dibaca rafa' dulu. Sampai antum tahu ada yang menyebabkan dia jazm atau nasab fi'il mudhari' tadi. Jelas ya? Kalau buka kitab Arab yang nggak ada harokatnya, kitab gundul, terus bingung, ini bacanya apa ini fi'il mudhari' akhirannya? Selama tidak ada yang menyebabkan dia nasab atau jazm, baca rafa'. Buat pemula gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sekarang latihan 1. Perintahnya seperti biasa, saya tidak percaya dengan yang versi terjemah. Saya baca yang versi Arab. Tentukan fi'il mudhari' marfu' pada kalimat-kalimat berikut dan jelaskan sebabnya. Ya, sebutkan. Yang mana fi'il mudhari' yang marfu' saja, yang tidak marfu' tidak disebut. Ya, nomor 1 siapa siap? Ya. Yang ikhwan. Ya, Alif silakan. Yawaddu. Dibaca semua baru ditentukan ya. Yawaddu Aliyun Aliyun ay yal'aba bil kurati. bil kurati. Yang mana fi'il marfu'? Fi'il mudhari' marfu'. Yawaddu. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan tanda i'rab ada 4. Ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazm. Tapi kenapa di fi'il mudhari' cuma ada rafa', nasab, dan jazm? Siapa masih ingat? Dulu pernah saya sebutkan. Kenapa nggak ada jar? Jar hanya ada di isim. Bagus. Jar itu alamatul fi'il. Jar adalah isim. i'rab khusus untuk isim. Jar tidak bisa masuk pada fi'il. Oh, dulu pernah saya jelaskan ini. Ya. Kalau yang ikut ajrumiyah dulu, kalau di Kuba ada dulu kajian ajrumiyah sampai hatam, pernah belajar ini di awal. Jadi, jar atau khafat tidak bisa masuk pada fi'il dan dia khusus untuk isim. Jelas ya? Baik, kita kembali lagi. Nomor 2. Siapa yang siap? Rakam itsnain. Silakan. Siapa yang siap nomor 2? Ikhwan dulu ya, yang akhwat nanti. Silakan ikhwan sampai nomor 5 ini ikhwan. Baca terus tentukan mana fi'il marfu'. Silakan Pak Abu Ahmad. Ya. Ya syuddul atfalu al-habla. Tadi menentukan fi'il marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu' ya syuddu. Ya syuddu, betul ya. Akhirannya lihat ya syuddu dan yawaddu akhirannya adalah dhammah, rafa', marfu'. Terus saya ingin koreksi sedikit untuk terjemahan dari nomor 1. Sebenarnya memang artinya diartikan suka ya. Cuman biasanya orang Arab itu memakai kata yawaddu itu adalah ingin. Ali ingin bermain bola, itu aslinya. Jelas ya? Kalau dia mau bilang suka, yuhibbu.
yuhibbu. Tapi kalau yawaddu, berarti dia mau melakukan hal tersebut. Ya, secara kebiasaan orang Arab adalah seperti itu. Wadda yawaddu itu dipakai untuk ingin melakukan sesuatu. Kalau mencintai, maka yuhibbu. Nah, suka itu kan mencintai biasanya ya. Nah, di sini lebih tepatnya adalah ingin. Ali ingin bermain bola. Itu koreksi untuk terjemahan. Al-habla di sini tidak dikaitkan, bukan tambang secara khusus, tapi tali umum ya. Ya, diartikan tali. Al-habl, tali. Kalau tambang kan khusus ya, yang dipakai di kapal laut ya, kalau nggak salah tambang itu. Kita masuk nomor 3. Raqam 3. Siapa siap? Ikhwan? Yuk, mudah kok. Nggak sulit. Silakan. Ikhwan, siapa yang siap? Nomor 3. Ya, Humam, boleh? Humam dulu tadi angkat tangan. Ya, silakan Humam. Nah, Ustaz. Mm-mm. Dhahabtu ila syajarati kai Mm-mm. astazilla bizilliha. Oke, kai astadhilla bidhilliha. Yang mana ini fi'il mudhari' marfu'? Dhahabtu. Nah, dhahabtu ini fi'il madhi ya. Dhahabtu ini fi'il madhi. Jadi di sini Humam, dhahabtu itu fi'il madhi bukan fi'il mudhari', dan di sini yang mana fi'il mudhari'nya? Astadhil, tetapi dia bukan marfu'. Apa ini? Ada kata kai. Huruf nasab, mansub. Berarti di sini tidak ada. Jelas ya? Di nomor 3 tidak ada fi'il mudhari' marfu'. Dhahabtu di sini fi'il madhi. Fi'il madhi bukan termasuk yang bisa terkena i'rab. Maksudnya terkena akhiran i'rab rafa', nasab, jar, jazm tidak bisa pada fi'il madhi. Nanti diistilahkan dengan istilah mabni. Belum dipelajari ya? Belum dipelajari di nahwati. Kita lanjut. Raqam 4. Siapa siap? Silakan nomor 4. As-sawru yahrusul ardo. Oke, as-sawru yahrusul. Mana ini? Fi'il mudhari' marfu'. Yahrusu. Yahruthu, betul ya? Yahruthu. Kok diartikan meluku? Saya nggak tahu meluku itu apa. Yahruth itu membajak ya. Membajak sawah. Meluku saya nggak tahu artinya ya. Mungkin ada yang tahu di sini. Baik. Bagus Humam. Humam ini masih umur 10 tahun ya, tapi sudah lancar. Masya Allah. Kita masuk nomor 5. Silakan Ikhwan. Siapa yang siap nomor 5? Ya, Pak Abdul Wahid silakan. Al-kalbu, silakan. Lah. Al-kalbu. Al-kalbu yahrusu Yahrusul al-manazila wal mazari'ah. Yahruthu itu salah ya, yang di buku diperbaiki harus pakai sin itu harusnya ya. Ya, tidak dikoreksi. Bukan pakai tha, tapi pakai sin. Yahrusu. Menjaga itu yahrusu, bukan yahruthu. Yang mana ini fi'il marfu'? Yang mana fi'il marfu'nya? Yang marfu itu Fi'il marfu' yahrusu, fi'il marfu yahrusu. Oke. Betul. Saya lupa tadi, apa alasan kenapa ini rofa? Semua tadi ini Pak Abdul Wahid. Apa alasannya? Yang mana itu Ustaz? Yahrusu, yahruthu semuanya tadi. Semuanya punya alasan yang sama. Apa sebab kenapa rofa? Ya, karena dia fi'il marfu, mudhari marfu. Alasan kenapa dia rofa? Marfu itu kan kondisi i'rabnya. Alasan kenapa kok rofa? Kok nggak nasab? Kok nggak jazm? Apa alasannya? Tadi kita sebutkan di sini apa? Tidak didahului. Tidak didahului oleh tanda-tanda jazm atau nasab. Betul, ini alasannya ya. Ini saya tunjukkan. Alasan kenapa rofa fi'il mudhari' tadi. Yang saya tanda itu. Tidak didahului oleh salah satu dari huruf nasab atau jazm, maka otomatis dia rofa. Ini alasannya. Jelas ya?
Kita lanjut nomor 6 sampai 10 ke akhwat. Silakan akhwat. Ya, akhwat nomor 6. Siapa yang siap? Akhwat? Iya, silakan. Ana Ustaz. Alaika antas ma'an nasihata. Fi'lan mudhari'nya tasma'a. Tapi mansub ya, mansub bukan marfu'. Berarti di sini tidak ada fi'il mudhari' marfu'nya ya. Tidak ada. Dia mansub disebabkan oleh kata an. Di sini hanya disuruh menyebutkan yang mana yang fi'il marfu'. Jadi tidak ada di nomor 6. Bagus. Raqam sab'ah, nomor 7. Siapa siap? Akhwat? Ya, akhwat nomor 7. Ini akhwat ya, Fitriah boleh? Silakan Fitriah, dinyalakan dulu mic-nya. Fitriah, bisa? Oke. Ana faqat Oke, Fahma, boleh, silakan. uhibbul waladal yuharisu ala yahrisu ala nazafati thiyabi. Yang mana ini fi'il mudhari' marfu'? Yahrisu. Yahrisu, oke. Kenapa? Ada lagi? Ada lagi ini? Mana lagi? Yang mana? Uhibbu itu juga fi'il mudhari' marfu'. Ya. Uhibbul walada sama uhibbu dan yahrisu sama-sama fi'il mudhari' marfu'. Kenapa kok marfu'? Apa alasannya? Karena tidak dimasuki amil nasab. Tidak dimasuki oleh amil, betul. Amil itu penyebab. Ya, adawat nasab atau huruf nasab atau huruf jazm tidak ada sebelumnya. Bagus. Sedikit saya koreksi ya, Fahma tadi kan bilang ana faqat. Nah, ini bahasa Indonesia yang diarabkan ya, kurang tepat ya. Kalau ana faqat, saya saja enggak. Sudah, saya aja ana Ustaz, gitu. Enggak usah pakai kata faqat ya. Baik, faqat itu untuk mencukupkan. Dan di situ tidak ada ya keperluan untuk menambahkan kata faqat. Ya, itu bahasa Indonesia diarabkan, tapi enggak apa-apa, bagus. Semangat berbicara bahasa Arab itu adalah suatu yang bagus. Raqam 8, nomor 8. Siapa akhwat lagi yang siap? Silakan akhwat. Ayo. Ya, Ibu Mislah silakan. Al-aqlul kasiru yufsidul ma'iddah. Oke, al-aqlul katsir yufsidul ma'iddah. Terus? Yufsidu. Marfu. Betul, marfu ini fi'il marfu'nya ya. Yufsidu. Yes, Bentar, ini kok ma'iddah diartikan. Enggak ada tasydidnya ya setahu saya. Al-ma'idah. Dalnya tidak ditasydidkan, itu seharusnya dikoreksi bukunya. Al-ma'idah dan artinya lambung ya. Itu diartikan perut besar. Artinya itu lambung sebenarnya. Bisa coba dicek ya di Google Translate atau di kamus ya. Kalau misalnya antum mau lihat bisa dicek. Ya. Jadi yufsidu ini marfu'. Baik, kita lanjut nomor 9. Yuk. Siapa akhwat lagi? Ayo. Kan banyak ini yang suka bilang, saya nggak mau kelasnya dicampur ikhwan akhwat. Saya maunya pisah. Lalu yang belajar, yang siap ngajar bahasa Arab, yang perempuan nggak ada. Gitu ya masalahnya ya. Jadi siapkan dulu ini para SDM untuk mengajarnya, baru antum bicara seperti itu gitu ya. Ini kebetulan kan seperti kita sekarang ya. Akhirnya kelasnya dicampur, nggak masalah. Karena memang kaderisasi para pengajar bahasa Arab yang akhwat ini kurang masih berarti ya. Ini buktinya waktu saya minta untuk menjawab sedikit ya. Ayo coba akhwat, silakan Fitriah. Ayo. Tasqutu awraqul asjari fil kharifi. Tasqutu, betul ya. Apa alasan kenapa dia rafa'? Tidak ada adawatul jazm awin nasbi. Awin nasb, betul ya. Tidak ada yang menyebabkan dia nasab atau jazm. Jelas ya? Insyaallah jelas. Ntar ini saya cek lagi tuh yang tadi yang ma'idah ya. Al-ma'idah itu bahasa Indonesianya kurang tahu saya, tapi pokoknya dia lambung, perut gitu ya. Artinya perut.
Lambung ya kalau nggak salah. Coba dicek ya. Pokoknya di bahasa Inggris dia ini ya, stomach. Nggak tahu bacanya saya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, itu pokoknya. Itu bahasa Inggrisnya ya. Lambung setahu saya pokoknya. Karena kalau antum buka di Wikipedia yang dikasih gambar lambung ya. Baik. Kita lanjut ke rakam 10 nomor 10 ya, akhwat. Semangat. Ya. Afwan Ustaz, perut besar artinya di kamus Ustaz. Ya, perut besar. Iya, tapi Iya, tapi mungkin sebenarnya banyak. Iya. Takutnya konotasinya perut. beda ya. Karena kalau mungkin itu istilah di masa lalu orang Indonesia zaman dulu pakai istilah itu ya. Kalau sekarang perut besar, perutnya harus besar ya. Kan perutnya orang beda-beda, ada yang kecil ya, ada yang kurus. Ini lambung nih umum. Menurut saya jadi pas ya. Tapi ya mungkin itu istilah Besar. biologi, saya nggak tahu. Kenapa? Oh, itu usus besar, Ustaz. Lambung itu usus besar. Usus besar beda lagi, Bu. Usus besar di bawahnya lagi, sambungannya lagi. Terus ada usus 12 jari, ada usus halus. Ini yang lambung nih. Iya, di sini ada pencernaan juga diterjemahkan Ustaz. Ya, yang benar seperti saya bilang lambung artinya ya. Al-Maidah itu yang benar lambung. Oh ya. Mungkin itu istilah orang dulu. Orang dulu mungkin tidak ada nama lambung, mungkin pakai perut besar ya. Yang perut utama maksudnya. Perut utama alias lambung. Oke, lanjut nomor 10. Ya, akhwat. Semangat akhwat. Indonesia butuh pengajar-pengajar bahasa Arab akhwat ya. Kekurangan SDM. Akhwatnya banyak yang jualan ya. Di online shop. Ya, silakan nomor 10. Bu Ariana. Stafidul Insanu. Insanu min kiraatil kutub. Bagus. Mana fi'il mudhari' marfu'? Yastafidu. Betul ya. Yastafidu. Ya, yastafidu. Baik, bagus ya. Kemudian kalau ada kata al-insan sebenarnya koreksi untuk arti ini ya. Al-insan itu adalah alif lamnya jenis. Sehingga tidak diartikan orang itu, tetapi diartikan apa? Manusia. Karena dia alif lamnya adalah jinsiyah untuk jenis. Nanti Anda belajar jenis-jenis alif lam. Jadi tidak diartikan orang itu. Kalau orang itu pakai bahasa Arab al-mar'u. Tapi al-mar'u juga jenis biasanya. Jadi di sini lebih diartikan manusia dapat mengambil faedah, dapat mengambil manfaat dari membaca kitab-kitab. Jadi lebih umum. Jenis manusia apapun berarti. Kita masuk latihan 2. Ya, sekarang disuruh isi dengan fi'il mudhari' yang marfu'. Berarti butuh kepada bendahara kosakata yang cukup banyak. Antum pakai bantuan Google Translate bebas, pakai kamus bebas, ya silahkan. Aplikasi apalagi semuanya sekarang bisa buka aplikasi kamus. Yuk, nomor 1 ikhwan. Nomor 1 sampai 5 ikhwan dulu. Yang akhwat siapkan ya, nanti nomor 6 sampai 10. Silakan ikhwan, siapa yang siap? Nomor 1, al-fallahu al-qutna. Kita isi apa ini? Siapa yang siap ikhwan? Pak Abu Ahmad boleh? Al-fallahu yaqtafu. Yaktifu ya. Yaktafu atau yaktifu itu? Qatafa yaktifu ya. Atau menanam, Pak. Yazra'u ya. Misalnya. Yazra'u ya. Yang gampang aja deh. Al-fallahu yazra'u. Yazra'u. Qutna. Menanam tanaman kapas. Bukan antum beli kapas terus kapasnya ditanam ya, nggak tumbuh ya. Baik, kita lanjut nomor 2. Yuk, ikhwan lagi. Silakan ikhwan. Al-qittu al-fa'rata. Siapa bisa? Gampang ini? Ya khafu. Hah? Kucing takut dari tikus. Tikusnya tikus got paling ya. Ukurannya besar itu ya. Tikus got. Iya, Enggak, ini kucingnya ceritanya makan tikus. Gimana? Al-qittu Ya'kulul fa'rata. Ya kalau di Jakarta itu kucing got itu tikus got itu besar-besar, lebih besar dari kucingnya ya. Jadi pasti kucingnya nggak mau makan. Hah? Kenapa? Yutoridu. Yutoridu apa yutoridu? Mengejar. Yutoridu bukannya mengusir. Mengejar. Mengejar, yakin? Setahu saya torada itu mengusir ya. Setahu saya dipakai untuk mengusir. Kalau mengejar, Aproda berarti. kenapa Pak?
Kalau Toroda mengejar di ya. sini saya kurang tahu apa yang lebih tepat yang dipakai di sini. Tapi kita pakai yang gampang aja deh. Di Al-Ma'ani ya'budul fatra. Hah? memburu. Mengejar Ustaz di Al-Ma'ani. Di Al-Ma'ani mengejar. Nah, bentar saya cek dulu. Ya, Memburu makna juga bisa. toroda. Oh iya, betul. Betul. Toroda mengejar. Bagus. Kalau toroda itu yang mengusir ya. Kalau toroda baru itu yang mengusir. Bukan toknya nggak dipanjangkan. Kalau toroda mengusir, kalau toroda mengejar. Bagus ya. Saya keliru tadi. Baik, nomor 3. Al-halaq itu bukan al-hullaq ya. Haknya difathahkan, salah itu. Al-hallaqu, tukang cukur. Titik-titik asy-sya'ra. Yo, ikhwan, siapa siap? Gampang ini. Kita isi apa? Mana ikhwan ini? Ayo. Ayo ikhwan. Yaqta'u. Apa? Yaqta'u sya'ar. Yaqta'u. Yaqta'u memotong ya. Tapi yang lebih nggak apa-apa memotong, boleh. Tapi kita lebih cocokkan aja dengan bahasa yang dipakai di sini, mencukur. Kalau cukur habis itu yahliqu. Oh, yahliqu. Yahliqu. Kalau mengurangi yaqussu. Makanya bahasa Arabnya gunting miqos. Miqos, yaqussu. Ya, yahliqu di sini yang mencukur. Cukur itu berarti sampai habis ya. Mencukur itu yang sampai habis. Kalau antum cuman potong pendek, itu bukan yahliq. Antum harus paham nih dari segi bahasa. Karena ini berkaitan dengan banyak hukum fikih nanti. Jelas ya? Kita lanjut. Nomor 4. Yuk, at-tajiru titik-titik al-bunna. Siapa ini? Silakan Pak Abdul Wahid. Oke. At-tajiru yabi'ul bunna. Betul, yabi'ul bun. Ya, yabi'ul bun. Al-bun ini kopi yang masih biji ya, seingat saya. Yang masih biji itu ya. Kurang tahu, bisa antum cek sendiri. Beda dengan qahwahnya ya. Baik. Nomor 5. Siapa yang siap nomor 5? Ikhwan? Silakan Mujahid. Al-mar'atu yahmilul jurrata. Oke, jurrah di situ diartikan perangkap ya. Jurrah itu setahu saya diantaranya itu diartikan guci, jar, bejana. Ya, seharusnya gitu. Al-jurrah apa al-jarrah, Ustaz? Iya, itu al-jurrah ya. Bentar. Al-jarrah yang benar. Ini yang benar al-jarrah. Perempuan kan nggak berburu ya biasanya. Nggak ada perempuan berburu, jarang. Jadi itu bawanya guci, bejana air, wadah air. Jadi itu salah, al-jarrah harusnya, bukan al-jurrah. Kita lihat yang versi Arab ini al-jarrah. Dikoreksi. Albun sudah saya cek, albun itu yang aslinya pohonnya ya. Aslinya adalah tanamannya. Ini kalau dilihat di Kamus Al-Ma'ani, jadi ya memang biji kopinya itu ya. Terus al-mar'atu tadi tahmilu, betul, membawa. Jadi dikoreksi, itu bukan perangkap, al-jarrah itu adalah apa? Guci atau bejana air. Wadah air biasanya, atau wadah selain air. Nah, kebiasaan orang dulu gitu ya, wanita yang membawa guci ini biasanya ke dapur. Baik. Nomor 6. Akhwat, silakan. Udah siap? Yuk. Akhwat, siapa siap? Al-iwazzu titik-titik fin nahri. Yasbahu, Ustaz. Yasbahu. Oke, al-iwazzu titik-titik fin nahri. Tapi al-iwaz ini katanya di situ jamak ya. Sambil saya cek juga di dalam kamus ini. Iwaz ini katanya jamak. Berarti bukan yasbahu. Berarti apa?
Yasbahuna. tasbahu. Oh, Jamak tidak berakal, maka dia menggunakan domir satu perempuan. oh, Ya, karena angsa ini tidak punya akal ya. Disuruh mikir ngerjakan soal matematika tidak bisa angsa ini. Jadi dia jamak tidak berakal, maka dia pakai dihitung satu perempuan. Tasbahu. Catat kaedahnya, jamak tidak berakal sama dengan satu perempuan. Itu dipelajari di Durusul Lughah jilid 1. Pelajaran ke-17. Betul ya. Kita lanjut. Nomor 7. Akhwat, siapa yang siap? Al-bustaniyu titik-titik asyajara. Memotong. Apa? Kita isi memotong. Tukang kebun memotong pohon. Apa? Qata'a yaqta'u. Yaqta'u. Pakai fi'il mudhari' ya. Pakai fi'il mudhari'. Di sini kita lihat pakai fi'il mudhari' marfu' semua. Semuanya fi'il mudhari' marfu'. Yaqta'u syajar. Yuk, akhwat lagi nomor 8. Al-waladu titik-titik al-misbah. Al-misbah. Menyalakan. Bermain. Kalau bermain nanti dia harus pakai tambahan bi, malah jadi kasrah al-misbahnya ya. Kita ingin jadikan al-misbah maf'ul bihi mansub. Menyalakan. Apa bahasa Arabnya menyalakan? Yush'ilu. Yush'ilu. Ya, dicatat di buku agar tambah kosakatanya ya. Al-waladu yush'ilul misbah. Menyalakan lampu. Nomor 9. Al-khadimu titik-titik al-ma'idata. Rishah. Bersihkan. Berlayar. Al-ma'idah. Apa? Metik. Al-ma'idah meja makan. Ikan. Tapi dia juga al-ma'idah biasanya diartikan hidangan ya. Hidangan. Surat Iya, al-ma'idah itu Berarti. hidangan. Makan. Apa? Menyajikan. Mempersiapkan. Menyiapkan. Apa mempersiapkan? Yu'iddu. Yu'iddu. Al-khadimu yu'iddul ma'idata. Jadi al-ma'idah itu bisa diartikan mejanya, bisa juga diartikan hidangannya. Jadi dia bisa diartikan meja makan, bisa juga diartikan hidangan. Ya, surat Al-Ma'idah itu kisah yang bagus sekali untuk membaca di akhir surat Al-Ma'idah. Bagaimana Allah menurunkan hidangan dari surga untuk para pengikut Nabi Isa yang setia. Al-Hawari. Nomor 10. Al-bintu titik-titik al-wardata. Kita siapa ini? Mengambil. Mengambil. Memetik. Apa memetik tadi? Yakotifu. Yaqtifu. Yaqtifu. Memetik. Tapi bukan yaktifu. Al-bintu. Apa al-bintu? Perempuan. Taqtifu. Taqtifu. Al-wardata. Ustaz Afwan, ini pakai buku apa ya Ustaz? Buku Nahwu Wadih. Buku Nahwu Wadih yang ini yang terjemah. Dicari aja buku terjemah Nahwu Wadih. Nanti bisa dilihat di grup WhatsApp ya. Itunya ya, linknya. Ana soalnya baru masuk Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ya bagus kalau punya bukunya, walaupun bukunya banyak salah nih ya, terjemahannya salah, ketikannya salah banyak. Tapi saya suka layout tata letaknya itu yang bikin bagus. Berbeda dengan yang versi Arab nih, yang versi Arab dia tata letaknya langsung dempet-dempet aja tuh. Jadinya mungkin pada bingung juga ya. Di sini lumayan lah, tata letaknya enak. Baik, kita lanjut. Latihan 3 seperti biasa. Yang latihan yang suruh ngarang kalimat kita lompati, antum karang sendiri ya. Kita lanjut di latihan 4. Saya bacakan dari versi Arabnya perintahnya ya, karena saya lebih percaya yang gini. Ayyinil af'al al-mudhari' al-marfu' wal mansub wal majzumah fil ibarah al-atiyah. Tentukan yang mana fi'il marfu', mana fi'il mansub, mana fi'il majzum di dalam teks yang panjang ini. Oke ya. Di sini 3 baris akan dibaca salah satu dari ikhwan dan 3 baris akan dibaca salah satu dari akhwat. Artinya nggak usah ya. Fokus baca teksnya ini, terus cari fi'il mudhari'nya mana aja, jelaskan dia marfu', mansub atau majzum, apa alasannya. Oke, siapa yang siap dari kalangan ikhwan? Humam, boleh. Oke, Humam. Bagus. Kita minta ya, kita mute semua yang lain ya. Kita minta Humam menyalakan ya. Coba Humam 3 baris atas baca. Yahrusul fallahu ardahu qabla
zar'iha kay tatashaqqaqa wa likay yadkhulal ma'u wa hawa'u wa batiniha wa idza lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yaqifu ala Sathiha. Stop di situ. Kita pindah, kita fokus dulu di sini ya. Bentar, ini saya ada yang ragu harokatnya tadi. Ada yang kurang kan? Wal hawa'u bukan wa di sini ya. Ini salah. Pantesan tadi kok bingung saya, ini artinya kok nggak nyambung di sini. Wal hawa'u fi batiniha. Dikoreksi bukunya. Yang benar ini bisa dilihat di sini. Wal hawa'u fi batiniha. Iya, fi batiniha. Ya, itu yang benar. Arab. Wal hawa'u fi batiniha. Oke. Yuk Humam, cari fi'il mudhari'nya di sini apa aja? Yahruthu ini ya, fi'il mudhari'. Yahruthu. Apa ini? Marfu', mansub, majzum? Alasannya apa? Marfu'. Apa alasannya dia marfu'? Karena tidak didahului oleh nasab atau jazam. Oke, kita pindah ke ikhwan yang lain. Coba cari mana fi'il mudhari'nya di sini. Siapa yang siap? Setelah yahruthu, mana fi'il mudhari' lagi? Ana Ustaz. Ya, yang mana Pak? Tasyaqqaqa. Tatasyaqqaqa ya. Tasyaqqaqa. Oke, dia apa itu? Kondisi i'rabnya? Fi'il mudhari' mansub Mansub. Karena didahului oleh kai. Kai adalah termasuk salah satu dari huruf nasab. Oke, ikhwan yang lain. Ya, Pak Abdul Wahid. Ya, ada kata yaf'al. Oke, langsung ke yaf'al, apa? Yaf'al, fi'il mudhari' apa? Ya, fi'il mudhari' majzum. Majzum. Apa alasan dia majzum? Karena diawali didahului oleh harfun jazm. Harfu jazmin. Yaitu lam. Lam. Ya, harfu jazmin. ya, lam. Lam. Oke. Lam. Dzauqi. Dzauqi. Boleh, silakan. Mana fi'il mudhari' lagi di sini? Dzauqi, bisa dinyalakan mic-nya? Dzauqi. Yes, Ustaz. Ya. Yadkhula. Yadkhula. Apa ini kondisi i'rabnya? Mansub. Mansub. Karena didahului oleh harfu nasbin yaitu kai. Kai, didahului oleh huruf kai. Penyebab nasab ya. Lanjut Dimas. Mana? Satu lagi terakhir, huruf mudhari', fi'il mudhari'. Ya Dimas. Yang mana? Yaqifu. Yaqifu. Apa ini hal i'rabnya? Marfu'. Marfu' ya, i'rabnya marfu'. Apa alasannya dia marfu'? Tidak didahului amil nasab wa jazm. Oke, tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm. Baik, kita pindah ke akhwat. Siapa siap akhwat membacakan salah satu 3 baris berikutnya? Oke, Fitriyah silakan. Dibaca. Wa yamurrul hawa'u min ghairi ayyanfudha ila a'maqiha. Wa bidzalika taqillu ghallatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sudan. Sudan. Oke, itu salah ya. Banyak harokatnya diperbaiki oleh Fitriyah. Bagus ya. Taqillu ghullatuha. Ghullatuha. Bukan ghullataha ya. Taqillu ghullatuha. Dan di sini bukan sudah, bacanya sudan. Persis seperti yang dibaca oleh Fitriyah. Bagus ya. Itu cara baca yang benar. Bukan maf'ul bih, Ustaz. Dia isim maksur. Taqillu ghullatuha. Taqillu ghullatuha yang benar. Ini ya Pak ya. Pakai marfu' ghullatuha sebagai fa'il. Sebagai pelaku. Fa'il. Iya. Bukan maf'ul bih ya. Iya. Wa bidzalika taqillu ghullatuha maaf. Ghullatuha. Tu ya, bukan ta. Itu salah terus yang sudah itu salah, bukan sudah tapi baca sudan. Isim maksur, belum dipelajari isim maksur, nanti kalau masuk ke sana insyaallah mengerti ya. Jadi tadi udah dikoreksi oleh Fitriyah bacaannya, betul ya? Seperti itu cara bacanya yang benar. Terus mana fi'il mudhari'nya Fitriyah? Yamurru. Yamurru. Ini adalah fi'il mudhari'. Hal i'rabnya apa ini? Marfu'. Marfu'. Terus alasannya?
tidak ada harful jazm atau tidak. nasab. Tidak dimasuki huruf jazm atau huruf nasab. Sahih. Mana akhwat yang lain? Silakan. Akhwat yang lain cari mana fi'il mudhari' lagi? Yang fudu. Yang fuza. Yang fudhu, betul. Yang fudha ya, yang fudha, bukan yang fudhu. Apa ini? Sifat tadi, yang fudha. Hal i'rabnya apa? Mansub Ustaz. Mansub. Mansub. Apa alasannya dia nasab? Karena dimasuki harful nasab. Huruf nasab an ya, dimasuki huruf nasab an. Oke, mana lagi? Ibu Tati boleh? Apa fi'il mudhari' lagi? Takilu. Taqillu. Ini apa? Marfu', mansub atau majzum? Mudhari'un marfu'un. Marfu'. Apa alasannya kalau marfu'? Tidak didahului Tidak dengan dihului amil oleh nasab dan amil jazm. nasab atau amil jazm. Oke. Sifa. Yang mana? Fi'il mudhari' lagi? Sifat salah. Yadhabu. 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 Betul, yadhabu. Apa ini? I'rabnya? Marfu. Marfu'. Alasannya? Alasannya apa? Marfu'. Karena dia nggak ada huruf an-nya, nggak kemasukan huruf an. Tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Antum perhatikan di sini, ya, ta'abu itu bukan fi'il mudhari' ya. Ta'ab itu bukan, itu masdar ya. Untuk kata ta'abu, jangan salah, ta'abu itu bukan fi'il mudhari'. Jadi antum perhatikan di sini bagaimana antunna tadi bisa mengetahui i'rabnya adalah melihat pada kondisi akhir. Tuh saya lingkari dengan warna merah. Dengan antum melihat pada kondisi akhir tadi, antum bisa mengerti, oh ini i'rabnya apa. Lama-lama kalau belajar nanti antum nggak perlu harokat ini tadi, antum sudah bisa menentukan harokat akhirnya apa. Lama-lama nanti bisa seperti itu. Oke, sebenarnya sekarang pun seharusnya sudah bisa. Karena antum tahu kalau akhirannya rofa. Kapan? Akhirannya nasab. Kapan dia nasab akhirannya? Akhirannya jazm juga udah tahu kapan. Jadi antum sebenarnya sudah bisa mendeteksi. Jelas? Tinggal butuh latihan aja. Kita langsung masuk pada latihan terakhir, latihan mengi'rab, latihan 6. Kalau yang pakai buku halaman 103. Halaman 103 ya. Ini latihan terakhir selalu ditutup dengan latihan mengi'rab. Jadi makanya saya sarankan ikuti sampai akhir karena yang paling penting dari pelajaran nahwu adalah latihan mengi'rab. Ya, latihan mengi'rab di sini dimaksud adalah menjelaskan i'rabnya secara rinci. Ya. Menjelaskan i'rabnya secara rinci kata per kata dari sebuah kalimat. Oke. Dari ikhwan yang belum pernah silakan boleh membacakan contoh. Siapa ikhwan yang siap? Yang belum pernah dulu kita dahulukan. Yo, ikhwan boleh baca aja. Nggak ada perintah ngapa-ngapain, cuman baca. Gampang kan baca kan? Bisa baca Quran semua kan? Nah, apalagi baca ini gampang. Ya, silakan. Muhammad Rifai baca contohnya. Ya'kulu dajaja. Ya'kulu, terus ya'kulu tha'labud dajaja, ini kalimatnya. Terus ya'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Betul. Terus Tha'labu fa'ilun marfu'un. Terus ad-dajaja maf'ulun bihi mansubun. Betul. Jadi di sini kita belajar istilah baru yaitu marfu'un pada fi'il mudhari'. Ini istilah barunya, yang lainnya sudah pernah kita pelajari. Kalau marfu' berarti rafa', ya. Kalau mansub itu berarti nasab. Gampang. Oke ya. Berarti ya'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un, at-tha'labu fa'ilun marfu'un, ad-dajaja maf'ulun bihi mansubun. Antum perhatikan pada akhirannya semua. Itulah kita bisa menghukumi i'rabnya rafa' atau nasab atau jar atau jazm. Mudah ya? Itu contohnya. Sekarang siapa yang siap? Ikhwan dulu nomor 1. Ikhwan dulu ya. Nomor 1 siapa yang siap ikhwan? Oke, Pak Abdul Wahid silakan. Yanamu. Bismillah. Yanamu tiflu. Yanamu
Yanamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Betul. At-tiflu fa'ilun marfu'un. Betul. At-tiflu fa'ilun marfu'un. Gampang ya? Fi'lun mudhari'un marfu'un, at-tiflu fa'ilun marfu'un. Tinggal dipindah yang tadi di atas, dipindah ke sini. Nah, ini latihan meng-i'rab. Kita lanjut. Nomor 2, akhwat. Siapa yang siap akhwat? Silakan. Siapa yang siap akhwat? Nomor 2. Yuk. Siapa yang siap? Ya. Halo Ustaz. Silahkan Syifa. Coba ya Ustaz. Boleh. Ayo coba ya Ustaz. Boleh Syifa. Yahrus itu apa? Yahrusul khafiru. Khafiru Khafirul manazila. manazilah. Yahrusu. Yahrus itu fi'lun Mudha. bukan mudhari Ustaz. Mudhari betul. Yahrusu fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Oh iya iya. Heeh. Fi'lun Mudhari'un. mudhari'un wa alamat Marfu'un. rafihi Marfu'un. fi'lun Mudhari'un. wa alamatu rafihi gitu nggak sih Ustaz? Enggak usah alamat rafihi dulu ya. Nanti. Belum dipelajari. Oh. Kita belajarnya gini dulu aja. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu. Oke. Kenapa enggak saya pelajari, kita bahas alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi. Enggak, nanti itu belakangan. Jadi ini harus kita mutkinkan dulu metode dasar. Disebut dulu jenis kata tadi atau posisi kata dalam kalimat, terus rincikan rinciannya tadi, fi'il apa? Mudhari'. Baru sebutkan kondisi i'rabnya, rafa', nasab, jar atau jazm. Atau dia mabni belum Yahrus masuk itu ke apa kapan. ya Ustaz artinya? Yahrus menjaga. Yahrus menjaga itu ada ya di buku ya. Menjaga. Rumah di situ salah artinya, harusnya rumah-rumah ya, jamak. Perumahan ya Ustaz? Rumah-rumah. Iya, rumah-rumah umum, nggak harus perumahan. Rumah-rumah. Kalau perumahan kan Ronda itu Ustaz. ya. Nah, kalau perumahan kan maknanya berarti itu ya, kompleks gitu ya. Enggak, ini enggak harus kompleks. Lanjut. Al-Khafir apa ini? Al-Khafir fa'il. Fa'ilun. Terus Fa'ilun. apa? Ro- Fa'ilun Rafa. marfu'un. Oh. Hah? Apa Gitu nih Ustaz ya baru cara pertama jawabnya. kali? Nggak apa-apa. Fa'ilun marfu'un. Gitu ya caranya ya. Nggak apa-apa, bagus. Malah pertama kali langsung nyoba, itu bagus ya. Langsung tahu jadinya. Fa'ilun marfu'un. Persis seperti di contoh tadi. Persis seperti di contoh tadi caranya. Lanjut, Syifa. Al-manazilah. Al-manazil Mm-mm. dia objek kan Ustaz? Betul, objek. Apa bahasa Arabnya objek? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun. Oke, maf'ulun bihi itu artinya objek, mansubun itu kondisi i'rabnya nasab. Nah, jadi itu ya, konsep tentang cara mengi'rab dulu pernah saya jelaskan di awal-awal. Bisa dicek di YouTube rekaman. Kenapa? Manazila itu bukannya mudhaf ilaih ya Ustaz? Bukan ya. Mudhaf ilaih beda ya. Konsepnya beda, mudhaf ilaih. Enggak apa-apa. Yang penting ikut aja, kalau bisa ikuti yang rekaman-rekaman sebelumnya ada di YouTube ya, bisa dicek. Mungkin baru bergabung di grup ya. Ahlan wa sahlan, enggak apa-apa. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Syifa? Pernah? Sedikit sih Ustaz, itu Belajar di mana? Di sekolah atau di pesantren atau kursus? Di kampus. Di kampus. Oh, kuliah. Kuliahnya bahasa Arab. Enggak Ustaz. Ada pelajaran bahasa Arab di kampus. Ikut bimbel ada di kampus gitu. Oh iya, bagus. Dilanjutkan ya. Nah, di sini membantu lagi biar semakin bisa bahasa Arab. Ikuti juga rekaman yang sebelum-sebelumnya ada, dicek di YouTube ya. Kita baru sampai pertemuan ke-11. Jadi masih nggak terlalu jauh. Saya sarankan ikuti yang kemarin-kemarin juga biar matang nih. Nggak panjang kok, satu video nggak panjang. Lebih panjang dipakai nonton YouTube yang lain ya. Kita nonton YouTube bisa 5 jam ya sehari mungkin. Baik, kita masuk nomor 3. Siapa? Ya, oke, Dimas, boleh. Agak sulit ini. Yuhibbul waladu
an yal'aba. Oke, dicatat Yuhibbu. semua ini. Terus yuhibbu. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-waladu fa'ilun marfu'un. Bentar, pelan-pelan ya. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un. Oke. Terus al-waladu fa'ilun marfu'un. Oke, sebentar. Sampai saya selesai nulis ya. Al-waladu fa'ilun marfu'un. Betul? An harfu nasbin. An harfu nasbin. Betul. An Yal'aba. harfu nasbin. Ini ya tulisannya ya. Yal'aba fi'lun mudhari'un mansubun. mudhari'un mansubun. Ada tambahannya sebenarnya. Mansubun apa? Bi'an. Mansub karena an. Mansubun bi'an. Ya. Anda mau nanya, apakah setiap yang mudhari itu selalu marfu? Enggak. Makanya di sini kita belajarnya sekarang yang marfu aja. Yang nasab kemarin sudah di pertemuan 10 dan yang jazm sudah di pertemuan 9. Dicek ya, rekamannya ada di YouTube. Itu satu bab full tentang fi'il mudhari' ketika jazm, ada satu bab full tentang fi'il mudhari' ketika nasab. Jelas ya Syifa ya? Ustaz, menanya lagi enggak? Yang yal'ab itu fi'lun mudhari mansub. Kenapa dia mansub? Karena an. Oh iya, karena ada an ya Ustaz. Annya huruf nasab. Oke. Makanya tadi dijelaskan fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nah, ini ada an. An ini adalah diartikan karena ada an. Karena dimasuki an. Mansubun bi apa? Harus dijelaskan. Mansubun bi an. Nah, ini dicatat. Semuanya dicatat. Bukunya kalau bisa punya ya. Bukunya kalau bisa punya, kalau bisa lengkap sampai jilid 3 punyanya ya. Ini yang jilid 1 murah banget 15.000. Antum bawa ke warteg sekali makan kenyang dibuang habis itu ya. Tapi kalau ibarat beli buku bermanfaat sampai akhir zaman. Sampai antum di akhirat dapat pahala. Itulah bedanya harta dengan ilmu. Baik, kita cukupkan di sini. Nama bukunya? Nahwadih. Nanti bisa dicek di grup WA ya. Nanti yang akhwat lain bisa kirimkan linknya di grup WA biar Syifa nanti melihat. Barakallahu fiik, kita tutup dulu pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut lagi. Ini setiap hari Rabu dan Kamis. Hari Kamis besok kita lanjutkan dengan materi yang baru yaitu kana dan akhwatnya. Ini berkaitan dengan mubtada dan khobar. Jadi materi tentang mubtada dan khobar kalau bisa dimurajaah lagi. Materi tentang mubtada dan khobar akan berkaitan dengan materi besok kana dan akhwatnya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.